kordo, senar, fon, suara. Jadi alat musik pun ada alat musik yang sumber bunyinya berasal dari daun. Satunya gitar. Nah, itu secara teori. Terus sekarang kalau kita mau menilik sejarahnya, itu cukup panjang. Jadi dari kordofon sendiri itu sudah ada 5.000 tahun yang lalu ya. Bahkan 5.000 tahun yang lalu tuh alat musik kordofon sudah ada. Tepatnya di Mesopotamia. Kalian bisa browsing nanti Mesopotamia. Di sana ada alat namanya tanbur. Jadi alat musik tanbur itu pakai dawai. Cuman bentuknya tidak kayak gitar. Ya, kalau kita bahasnya kordofon ya, bukan gitar, belum gitar. Jadi pakai dawai. Jadi zaman Mesopotamia sudah ada. Dan tidak hanya tanbur, tetapi mungkin ada alat musik yang lain seperti harpa contohnya. Itu. Terus kemudian bagaimana kalau gitar itu sendiri? Perjalanan gitar itu sendiri bagaimana? Nah, menurut sumber-sumber yang pernah saya pelajari, awal perjalanan gitar itu dimulai pada abad 13. Jadi pada abad 13, bangsa Moor, ya, bangsa Moor itu orang-orang Arab atau keturunan Arab. Mereka membawa alat musik tradisional mereka yang bernama oud. Oud, kalau orang Indonesia taunya oud itu adalah gambus. Ya. Biasanya daerah Melayu itu pasti tahu gambus ya. Coba nanti di browsing gambus seperti apa. Nah, gambus itu gambarannya begini. Dia alat musik berdawai, senarnya 6 juga. Tapi double string ya, double string. Jadi totalnya bisa 12 karena double string. Terus kemudian bodinya itu belakangnya cembung. Belakangnya cembung, ininya rata sama ada juga. Terus fretless. Kemudian mainin kayak pick zaman sekarang ya, pick zaman dulu. Jadi panjang gitu diselipin di sini, makanya begini, jepit di tangan, gini. Jadi oud seperti itu. Nah, bangsa Moor itu membawa oud ke Spanyol. Nah, orang-orang Spanyol seneng banget sama instrumen tersebut. Mengotak-atik instrumen tersebut dan ditambahkan. Nah, di oud itu di otak ditambahin fret. Nah, itu namanya oud, tapi loop. Walaupun cara memainkannya sama. Ya, cara memainkannya sama. Awalnya mereka masih ya, orang-orang Spanyol pick. Tapi lama-lama dilepas picknya. Dilepas picknya mainnya dipakai. Ya. Nggak ada yang berubah, cuman ada fret aja, senarnya masih sama 6, double string. Ya, seperti itu. Itulah lute. Mereka kasih fret karena orang-orang Eropa itu punya sistem musik yang berbeda ya. Kalau oud kan otomatis dia Arabik ya, musiknya Arabian. Tapi kalau sudah diberi fret, nah itu sudah ikut Western system. Jadi ada tangan nada seperti yang kita biasa dengar, kayak gitu ya. Itulah lute. Tepatnya abad 15 ya. Jadi prosesnya cukup lama juga. Jadi nggak langsung ketika orang Arab bawa terus langsung diotak-atik, enggak. Jadi prosesnya juga ada. Itu abad 15 berubah menjadi lute. Nah, setelah lute muncul lagi yang baru.
itu namanya gitar Renaissance. Itu muncul pada tahun 1500-an. Nah, bentuk dari gitar Renaissance itu seperti gitar ini, gitar biasa kayak gini, gitar klasik biasa, cuman kecil, bisa dikatakan kayak ukulele, ya. Gitar itu kayak ukulele, gitar Renaissance itu kayak ukulele, dan senarnya pun juga 4, cuman bedanya double string, jadi 8, cuman ada 4 nada ya. Itu adalah gitar Renaissance tahun 1500-an. Nah, kemudian berjalan lagi setelah gitar Renaissance masuk ke gitar barok. Nah, gitar barok itu tahun 1600. Bentuknya masih sama seperti gitar ya, seperti gitar kayak gini, cuman lebih besar. Jadi nggak kayak ukulele gitu. Ya. Gitar Renaissance pun nggak mirip ukulele, agak panjang gitu, cuman kecil ya. Terus gitar barok agak besar gitu. Ya. Terus, nah ini mulai ada perubahan senar. Senarnya jadi 6. Kalau yang tadi 4, Renaissance 4. Terus si gitar barok ini jadi 6. Ya. 6 lagi. Kemudian masih double string. Gitu. Sampai sini sudah cukup panjang. Tapi belum selesai. Nanti saya akan bahas sampai elektrik. Terus habis itu dari gitar barok kita berjalan ke gitar romantik ya. Gitar romantik itu pada tahun 1700-an akhir lah, mendekati 1800 itu gitar romantik muncul. Nah, ini yang sangat-sangat mirip dengan gitar klasik zaman sekarang ya. Jadi gitar romantik itu dia senarnya ada 6 single string. Kalau yang sebelumnya double string semua, kalau ini single string semua. Romantik single string semua, gitu ya. Kemudian jalan lagi pada tahun 1800-an, 1850 gitu. Mungkin ya 1850 atau 1800-an itu gitar klasik ini muncul ya. Gitar klasik ini muncul dengan ukuran yang seperti ini. Terus ini juga tuning pack-nya sudah seperti ini, sudah seperti yang kita pakai lah, ini gitar klasiknya. Tuh. Nah, perbedaannya adalah zaman dulu itu senar pakai usus, bisa usus kambing, usus domba, atau usus babi seperti itu. Nah, kalau sekarang kan sudah nggak mungkin kita beli usus terus dikeringin terus dijadiin senar, kan nggak mungkin. Nah, jadi sekarang beli di toko-toko sudah banyak ya. Tuh, terus habis dari gitar klasik, nah beriringan juga munculnya gitar folk. Gitar folk ini orang-orang biasa mengenal dengan gitar akustik ya. Padahal itu sebenarnya gitar folk, oke? Karena apa? Kalau gitar akustik ya ini juga akustik gitu. Ya. Di gitar folk muncul, yang membedakan adalah stringnya ya. Jadi stringnya pakai baja. Kalau gitar klasik kan pakai nilon. Nah, kalau gitar folk pakai baja. Nah, terus masih ada satu tahapan lagi ke gitar elektrik. Nah, orang-orang merasa memerlukan untuk power yang lebih gede dari gitar itu. Jadi gimana caranya biar gitar itu punya power yang besar. Nah, singkat cerita pada tahun 1900-an orang-orang pada mulai mentaati gitar, muncullah gitar elektrik gitu. Jadi ada 8 tahapan sampai gitar elektrik ya. Saya ringkas dari O, kemudian lute, setelah itu gitar Renaissance, gitar barok, kemudian gitar romantik, gitar klasik, folk, elektrik gitu ya. Sudah. Tapi yang mau saya tekankan adalah perkembangan gitar ini bukan berarti menuju ke atau mencari gitar yang terbaik ya. Tapi setiap
gitar itu memiliki warna suara dan musical taste yang berbeda. Jadi jangan bilang gitar elektrik lebih bagus daripada gitar Renaissance. Jangan. Ya, jadi semuanya punya karakter masing-masing. Karena dari 8 gitar ini ada kok orang yang mau mainin. Pasti ada orang-orang yang memainkan itu. Gitu. Itulah gitar dari teori dan cara. Dan cukup panjang. Terus ada satu lagi arti gitar. Gitar bagi diri saya dan diri kalian. Nah, tanyakan dulu pada diri kita semua, apa itu gitar untuk diri kalian. Nah, kalau untuk saya, padahal nggak ditanya ya, untuk saya gitar itu alat yang menyenangkan dan saya cinta dengan gitar, gitu ya. Dan mencintai instrumen itu adalah bekal yang bagus untuk kita hati-hati supaya dia nggak bosen, terus nggak putus asa gitu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar gitar, cintailah gitar itu dulu, maka setiap proses yang akan kalian lalui itu terasa menyenangkan, gitu ya. Sudah cukup, mungkin slide selanjutnya dilanjut, Mbak. Oke, sekarang jenis gitar. Kalau tadi dilihat dari sejarahnya kan panjang banget, ada 8 tahapan loh. 8 tahapan, tetapi sekarang saya hanya akan memaparkan tiga jenis gitar yang pada umumnya dipakai oleh masyarakat, oleh orang-orang lah ya. Lanjut. Ya, yang pertama gitar folk. Nah, suara yang dihasilkan berasal dari gitar itu sendiri. Jadi tanpa bantuan amplifikasi, tanpa bantuan pengeras suara. Jadi walaupun mati lampu pun kalian masih bisa main gitar, ya. Oke, terus senarnya baja atau bahasa Inggrisnya steel. Kemudian genrenya itu pop, blues, country, ya apapun lah. Orang-orang fingerstyle atau teman-teman yang latihan main musik fingerstyle pun juga kadang pakai gitar folk kan. Nah, itu dia bentuknya gitar folk, senarnya baja. Pasti kalian pernah punya gitar, namanya gitar folk. Biasanya main pakai pick, mainnya pakai terus main chord itu. Kalau nggak tahu pick gimana bentuknya, kayak gini pick. Ini pick ya. Jadi segitiga gitu, taruh di tangan, di jari. Nggak pakai pick juga nggak apa-apa. Gitu. Bisa di strumming, ya. Genjrengan itu strumming atau dipetik juga bisa. Itu gitar folk ya. Terus lanjut. Ya, gitar klasik. Ya, sekarang gitar klasik klik. Suara yang dihasilkan berasal dari gitar itu sendiri, sama seperti gitar folk. Lanjut. Senarnya nilon. Nah, beda toh. Kalau folk tadi senarnya baja. Ya, kalau gitar klasik senarnya nilon. Terus genrenya klasik ya. Di awal memang klasik ya, main gitar klasik, karya-karyanya klasik seperti yang saya mainkan tadi di depan, Romance de Amor. Nah, itu pakainya gitar klasik ya, itu pakai gitar klasik. Tapi lama kelamaan gitar klasik itu tidak hanya digunakan untuk musik-musik klasik saja, tetapi bisa digunakan untuk ya seperti gitar folk tadi, or seperti itu ya. Gitar klasik ini ya nggak apa, gitar klasik ini cenderung pola permainannya itu petikan ya, karena lembut
ini sangat lembut sekali gitar klasik itu, karakternya soft. Pakai jari, semuanya dipakai. Ya itu pada gambar bisa dilihat senarnya nilon, terus necknya itu agak besar, ini agak besar daripada gitar folk ya. Oke, next, gitar elektrik ya. Jadi gitar elektrik suara yang disalurkan pakai bantuan amplifier. Kalau beli gitar elektrik otomatis harus beli ampli Ya rumus. terus harus beli kabel ya. Jadi nggak cuma beli gitarnya aja, harus beli ampli sama kabel paling tidak itu. Lanjut, senarnya baja sama seperti gitar folk. Lanjut, genre yang dimainkan adalah pop, blues, country, rock, metal ya. Misalnya anak-anak band-bandan ini, anak band-bandan itu pakai gitar elektrik tuh. Oke, lanjut. Ada salah satu contoh dari gitar elektrik, Telecaster ya ini. Masih banyak lagi sebenarnya bentuknya. Teman-teman bisa cari nanti. Nah, terus gitar apa yang harus dipilih? Kan tadi sudah tahu macam-macam gitar. Terus jenis-jenisnya sudah tahu. Berarti gitar yang harus dipilih adalah, nah kalian tanyakan kepada diri kalian sendiri. Mau belajar musik apa? Satu itu pertanyaannya. Mau belajar musik apa? Kalau misal mau belajar musik klasik, jangan beli gitar elektrik. Ya. Harus disesuaikan. Kalau misal mau belajar klasik, ya beli gitar klasik. Tapi kalau mau belajar akor untuk mengiringi orang bernyanyi, bebas. Kalian mau beli gitar elektrik, klasik, folk, terserah. Tapi itu tadi, catatannya kalau mau belajar klasik, jangan beli gitar selain gitar klasik. Gitu. Ya, lanjut. Oke, organologi gitar. Sudah beli gitar, terus jangan cuma bisa main aja, tapi harus tahu isinya, komponen-komponen pada gitar ini. Klik, Mbak. Organologi gitar, lanjut. Ya, dimulai dari gitar folk ya. Dulu di headstock ini, di kepala, ini terdapat tuning peg. Tuning peg itu yang buat nyetem ini, yang tuning ini. Gitu ya. Jumlahnya ada 6 sesuai dengan senarnya. Dan urutannya juga udah pakem ini. Jadi jangan sampai senar 6 ini kan, terus muternya di sebelah yang lain. Itu nanti salah muternya. Ini fungsinya untuk mengatur tinggi rendahnya nada. Tuh. Terus ada natnya, nat yang putih-putih ini untuk menopang senar ya. Terus ada fret. Fret itu yang metal ini di fretboard. Sudah ada loh pada zaman pada abad 15 sudah ada fret ini ya. Fungsinya apa? Ini untuk mengatur getaran. Jadi ketika semakin ke sini semakin tinggi. Suaranya semakin tinggi, nadanya semakin tinggi. Jadi dari kotak per kotak itu beda nadanya. Itu karena ada fret ini tadi. Gitu ya. Jadi lebih jelas gitu, perpindahan nadanya sangat jelas. Itu fret. Kemudian fretboard ya, ini boardnya yang buat masang fret itu. Terus string ini senar, terus neck joint yang belakang sini. Terus ada body,
terus pickguard. Nah, karena gitar saya gitar klasik nggak ada pickguard, supaya tidak lecet ketika teman-teman strumming, tidak melukai si top ini, si badinya. Terus bridge yang di sini ya. Terus saddle sama, jadi mereka untuk menopang senar dari sini. Ini nyambung. Sound hole untuk mengeluarkan suaranya keluar dari sini gitu. Kalau organologi untuk gitar folk. Next. Nah, untuk gitar klasik sebenarnya sama, mirip-mirip lah, hanya bedanya dia nggak ada ya. Ada pickguard, terus dia punya rosette. Rosette ini yang penghias di sound hole ini, sebagai penghias. Oke, terus nggak ada perbedaan, lanjut. Ya, gitar elektrik. Gitar elektrik ini cukup kompleks. Gitar elektrik komponennya cukup banyak. Dilihat dari headstocknya itu sama. Jadi ada tuning mesinnya atau tuning pack, terus nut, terus fret, ya. Terus, nah ini yang membedakan adalah ada pick up-nya. Ya. Pick up ini fungsinya untuk menangkap suara dari senar. Jadi ada dua di sini. Untuk seri ini ada dua. Untuk gitar elektrik yang seri-seri lain mungkin ada lebih banyak lagi pick up-nya. Terus ini juga sama, ada saddle-nya. Terus ini ada strap pin-nya, ya. Strap pin di sini untuk pasang strap. Kalau teman-teman berdiri pakai strap. Kemudian ada switch. Ini untuk mengatur pick up mana yang mau kalian pakai, ya. Kalau ke atas ya pick up yang sini yang dibunyiin. Kalau ke tengah ya berarti dua-duanya. Kalau turun paling sini itu yang bawah. Saya rasa teman-teman yang sering ngeband pasti tahu ini. Terus master volume untuk volumenya. Jadi mau keras atau mau kecil suaranya bisa diatur di sini. Terus master tone juga. Nah, master tone ini sebenarnya manualnya kalau di gitar klasik seperti ini. Dimulai dari sini. Seperti itu. Tone-nya berbeda kan? Kalau di akor jadi semakin pojok semakin kering. Semakin lembut, soft, semakin kering. Gitu. Oke. Lanjut. Ya, senar gitar. Senar gitar itu standarnya ada 6, ya. Klik, enggak. Ya, senar 1 E, senar 2 B, senar 3 G, senar 4 D, senar 5 A, senar 6 E. Dan perlu diketahui bahwa menghitung senar gitar itu jangan dari atas, tapi dari bawah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, E, B, G, D, A, E, gitu. Ya. Jangan sampai kebolak-balik ya. Oke, lanjut. Cara menala senar gitar. Ya. Ada banyak cara untuk menala. Menala itu nyetem, istilahnya nyetem atau tuning. Menala senar gitar itu banyak caranya. By ear, jadi kalian mengandalkan telinga. Mengandalkan telinga bisa dibantu dengan piano, ya. Piano kan sudah pasti tahu nadanya. Ya, tinggal dicocokkan aja nadanya. Tadi kan ada E, kita E, A, B, G, D, E. Nah, itu
E B G D A E ya, dibolak-balik itu. Jadi di piano tinggal dicocokin aja. Tung, E, A, D, G, B, E. Cocokin aja. Itu bisa pakai piano, tapi tetap mengandalkan telinga. Terus ada juga garbutala. Ini garbutala ya. Bentuknya seperti ini. Saya harap kelihatan ya. Ini garbutala. Ini untuk patokan ada. Jadi caranya pakai gini, ini dipukul benda keras. Nanti ada bunyinya. Bunyinya A kalau ini. Nah, berarti tadi kan di senar gitar kan jumlahnya 6, ada yang bernada A, senar 5. Oh, berarti cocokin aja garbutala, suara garbutala ini sama senarnya yang menyocokkan ini. Senar menyocokkan garbutala. Oke, itu manual. Terus ada lagi kalian bisa menekan di senar 6, fret 5 ya, senar 6 fret 5 dipetik, terus senar 5 menyesuaikan senar 6 yang kalian tekan ini. Oh, udah sama. Terus ini juga turun, kalau mau stem senar 4 turun ke senar 5 tekan sama, terus turun lagi ke senar 5 senar 4 di kolom 5 masih sama ya, kolom 5 semua. Nah, ini yang berbeda di kolom 4. Kolom 4 ya, di senar 3 kolom 4. Terus habis itu balik lagi senar 2 di kolom 5. Ini saya buat false ya. Fals ya. Jadi senar 5 fals kan, nggak sama. Nah, ini harus disamain. Nah, caranya muter. Kalau mau naikin Halo, Mbak Gita. Oke. Sepertinya di jaringan Mbak Gita mungkin lagi bermasalah. Sementara kita ngobrol-ngobrol bentar ya. Aku mau bacain ini nih di kolom chat, ternyata sudah ramai. Apa nih? Dari Niluh Putri Ayu, halo. Dia bilang, astaga skillnya keren banget. Iya, Mbaknya keren sih memang. Terus sebentar ya, karena kita nunggu Mbak Gitanya dulu. Jadi mohon ditunggu. Oke, ada lagi dari Mbak Gita juga. Gita dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Halo Mbak Gita, Tasya. Ini udah ada yang mau bertanya. Oke, kalau mau bertanya,
nggak apa-apa di kolom chat langsung, nanti bakal dibacain. Kalau misal waktunya masih cukup, kita bakal bacain. Oke. Aku mau tanya nih, salah satu dari kalian udah ada belum sih yang udah skillnya udah jago, udah mungkin hampir mendekati Mbak Gita tadi. Boleh dong mau raise hand atau mau bisa di unmute kok. Kita ngobrol-ngobrol sebentar dulu selama nunggu Mbak Gitanya ya. Ada nggak nih ngobrol sama aku yuk? LT, Kak. Oke, halo LT. Mana ya LT? Ada nggak nih yang mau ngobrol sama aku? To be honest, aku sebenarnya juga nggak bisa gitar. That's why kita membuat ini. Oke, ada nih yang. Oke, ya. Oke. Sorry ya tadi. Oh iya Mbak, nggak apa-apa. Ya, lanjut ya. Tadi udah manual loh, manual. Ingat muternya kalau mau meninggikan nada, muternya keluar. Kalau mau turun ke dalam. Ya, naik, keluar. Gitu. Jadi jangan salah ketika kalian beli gitar terus senarnya putus, dipasang, terus muternya salah, nah itu nggak enak banget. Nanti karena standarnya gitu. Ya, kalau naik keluar gitu. Itu sudah manual, terus lanjut. Ya, menggunakan electric tuner atau aplikasi tuner. Nah, ini gampang banget. Kalian bisa beli electric tuner di toko-toko musik. Itu harganya sekitar 100 ribuan lah, electric tuner. Terus bisa juga download aplikasi tuner di Play Store. Ini aplikasinya namanya Gitar Tuna. Ya. Kayak gini aplikasinya ya. Jadi misal nih tuning tinggal di ini saya pakai. Nah, E sudah betul loh. B, G, D, A, E. Nah kalau salah ya sebenarnya begini. Merah ya, kalau masih merah berarti belum in tune ya. Ya sampai bunyi, sampai di tengah gitu. Gampang pakai gitar tuna, gampang ya, tapi wajib melatih telinga, itu kepekaan telinga wajib dilatih ya. Terus lanjut. Nah, kita sudah mulai skill teknik dasar, jangan sampai kelewatan. Kalau ada yang bawa gitar, ada yang punya gitar, dipegang gitarnya nggak apa-apa ya, sekaligus mempraktekkan, jadi nggak lupa nanti. Yuk lanjut. Cara memegang gitar dulu, gitar folk. Nah, ini adalah salah satu gambar cara memegang gitar folk. Jadi gitarnya datar ya, lebih casual ya, lebih santai gini ya, datar. Kalau saya main tadi kan gini. Nah, kalau gitar folk bisa datar.
terkadang ada orang yang nyaman kakinya jegang ya, kakinya jegang. Jadi saya jegang ya, juga jegang, terus nah otomatis gitarnya ini naiknya agak naik. Menurut saya ini comfort banget, ini nyaman, lebih luas, jangkauannya lebih luas, nggak sakit juga di pergelangan kalau saya. Nah teman-teman coba nanti cari posisi yang paling nyaman gimana gitu ya. Nyaman gimana, misal gini sudah nyaman ya udah, soalnya nanti hubungannya sama pergelangan kalian ya. Posisi duduk nanti mempengaruhi posisi yang lain, posisi tanganmu yang lain gitu. Kalau saya sih enaknya gini, yang pegang gitar, yang bawa gitar bisa dicoba ya. Enak begini atau begini ya. Oke, lanjut. Nah, cara memegang gitar klasik, di awal saya main musik klasik, posisi saya seperti ini ya, kaki saya seperti ini nih, kaki saya seperti ini, pakai alat yang namanya footstool. Ini footstool ya, footstool otomatis harus pakai kursi ya. Pemain gitar klasik duduk biasanya ya, pasti duduk, harus ada kursi, terus pakai alat bantu footstool. Nah, biar lebih jelas nih, footstool saya kayak gini nih, jadi kalian bisa mengatur tinggi rendahnya footstool ya. Sini ada step-stepnya, ada level 1, 2, 3, 4 sampai yang tertinggi. Nah ini tergantung kakinya, tergantung orangnya. Kalau orangnya pendek mesti sampai mentok. Nah kayak saya ini mentok sini. Nah kalau orangnya tinggi di sini aja ini. Kalau tinggi ya dipasang mentok sini gini ya. Ini footstool digunakan untuk menopang kaki kiri, saya pasang lagi. Terus untuk menopang kaki kiri sudah, lekuan di gitar ini fungsinya untuk ditaruh di paha seperti di gambar itu, dia taruh di paha ya. Gitar folk tadi juga ditaruh di paha sama. Oke, kalau gitar folk naruhnya di paha kaki kanan, kalau gitar klasik naruhnya di paha kaki kiri gitu ya. Terus posisi tangannya juga ini lebih paham lagi, jadi nanti kita bahas selanjutnya deh ya. Ini pasti duduk dulu ya gitu. Lanjut ke gitar selanjutnya, gitar elektrik. Nah, oke, gitar elektrik berdiri ya. Ada juga yang duduk, tapi rata-rata ya pada mainnya berdiri karena band-bandan loh, main combo band pasti berdiri ya. Jadi mereka pakai bantuan strap yang dicangklongin di sini, itu namanya strap. Ini bisa dilihat dia juga miring begini kan, berarti sebenarnya rata-rata memang yang nyaman ya gini nih sih. Kalau saya nyamannya begitu, karena berbeda-beda. Terkadang ketika saya mengajar murid-murid yang belajar pop, itu kan lebih bebas ya, posisi duduknya juga saya tidak terlalu mengharuskan ini harus miring, harus seperti ini, enggak. Yang penting ketika mereka merasa nyaman dan pergelangannya enak untuk moving, itu nggak masalah gitu. Jadi pilihlah posisi duduk yang enak kalau mau main gitar folk. Kalau gitar klasik ya pilih yang posisinya ya seperti tadi. Gitar elektrik ya seperti ini, bisa juga duduk, pokoknya disesuaikan aja. Cuman yang saklek, yang apa ya, yang sangat harus ditaati peraturannya adalah gitar, karena mempengaruhi permainan ya.
Gitar klasik mainnya sampai sini-sini dia. Gitu. Kalau nggak miring ya sini yang kena. Postur juga harus di eman-eman. Jangan sampai main gitar bikin bungkuk gitu. Lanjut. Oke, posisi tangan kiri. Ya, posisi tangan kiri untuk gitar folk dia lebih bebas sebenarnya. Jadi terkadang kalau kalian lihat ada orang main akor terus jempolnya kelihatan begini, ya sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya lebih enak kalau jempol ini di belakang neck seperti gambar ini. Ya. Karena apa? Dia lebih leluasa mau nekan senar di mana-mana lebih enak. Kalau begini, aku mau main F yang pakai bar agak susah juga kan. Ya. Pasti di belakang. Jadi lebih baik jempol di belakang neck. Ya supaya enak move-nya. Karena kalau ini nggak nempel, kan enak leluasa nih. Kalau nempel kan gitu. Tapi kalau asalkan teman-teman bisa menjangkau senar ya nggak masalah. Tapi saran saya jempolnya di belakang. Terutama untuk teman-teman yang mau belajar gitar klasik, wajib hukumnya di belakang neck. Jempol di belakang neck gitu. Lanjut. Oke, tangga nada kromatik ya, tangga nada kromatik. Latihan tangan kiri, tangan nada kromatik. Masih tangan kiri. Kromatik itu tangan nadanya jaraknya setengah-setengah. Kayak gini. Bisa dicoba di rumah. Gitu. Ya, coba dilihat, perhatikan. Ya. Urut. Jari satu atau jari telunjuk. Tuba, gapa, dibalik bisa. Ya, ini otomatis jari kalian semua kokoh. Nah, kalau tangan kanannya bisa pakai gantian atau pakai pick juga nggak apa-apa, ya terserah. Gitu, satu posisi ini dulu aja nggak apa-apa. Nanti kalau sudah bisa main ke posisi yang lain. Turun. Ya. Nggak perlu cepat, yang penting suaranya dulu. Sama kekuatan jarinya. Ini kan sangat berat nih, terutama untuk jari 4 kelingking itu. Gitu ya, jadi tangan nada kromatik setengah-setengah jaraknya. Gitu. Lanjut. Tangan nada diatonik. Tangan nada pada umumnya. Tangan nada mayor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, gitu ya. Gitu. Gimana caranya main? Kalau saya bahas di sini nanti nggak selesai-selesai. Nanti bisa browsing di internet ya, di YouTube banyak. Oke, lanjut. Permainan tangan kanan. Kalau permainan tangan kanan ini ada beberapa macam. Yang pertama strumming ya. Strumming itu istilah untuk genjrengan. Pertama-tama kalian bisa strumming down dulu, turun dulu. Tanpa tangan kiri ya. Ya, ini dulu. Kalau sudah turun bisa naik.
lebih enak sih. Nah, gitu. Misal 44 turun naik 4. Nah, yang di strumming senar mana? Semuanya. Terus turun turun naik. Terus bisa juga turun naik ya, turun naik. Gak ada yang lain. Kalau strumming ya udah mau turun atau naik ya. Dengan strumming yang sesimpel itu kalian bisa main banyak lagu, percaya. Itu strumming ya. Lanjut. Oke, petikan ya. Petikan pakai jempol, telunjuk, tengah, sama jari manis. Oke. Caranya begini. Senar 6, terus senar 3 pakai jari telunjuk, terus senar 2 pakai jari tengah, senar 1 pakai jari manis. Urut. Gitu ya. Gitu ya. Ya. Bisa dicoba di rumah. Perpetikan. Sebenarnya banyak banget polanya. Misal gitu. Ya, biasanya untuk musik klasik pakai petikan. Fingerstyle pun juga pakai petikan kan. Jadi semuanya bisa pakai petikan. Strumming petikan digabung jadi satu bisa. Oke, next. Ya, manfaatnya. Yang pertama mengasah motorik. Jadi antara tangan kiri, tangan kanan itu harus harus sinkron. Ya. Jadi antara tangan kiri sama kanan harus sinkron. Kalau kalian sering latihan teknik dasar, otomatis motorik kalian itu terasah, ya. Jadi mudah bermain. Kan itu enggak di awal nggak penting. Ya. Bahkan dengan latihan yang simple, kalian bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadi misal hanya latihan ini tadi yang 4 selanjutnya Mbak.
Oke, setelah mengasah motorik, ya jari kuat. Ya. Jarinya jadi kuat kalau latihan ini tadi, latihan kromatik jadi kuat, menghasilkan kualitas suara yang baik gitu. Kalau asal main cepet terus suaranya jelek, ya percuma. Ya, yang dengerin juga males banget. Ya, yang penting kualitas suaranya dulu. Ya. Jadi dihasilkan dari latihan lambat dulu dengan tanda nada kromatik yang tadi. Simple, sesimpel itu. Apakah kalian sudah bisa memainkan dengan baik? Ya, sesimpel itu harus dimatengin dulu gitu. Kalau kalian mau belajar nada yang lain, itu kan hanya masalah posisi, hanya masalah posisi toh, masalah posisi dan teori. Ya. Tapi yang penting untuk basic itu tadi harus punya jari-jari yang kuat, terus sinkron antara kiri dan kanan gitu. Lanjut. Nah, jari fleksibel, jarinya lebih fleksibel karena sering membuat menekan. Ya, karena kalau nanti mau main akor, otomatis gitar ini lari kemana-mana atau kalau sudah punya jari yang kuat, mau kemana-mana enak gitu, jari sudah fleksibel. Lanjut, mempermudah untuk memainkan lagu. Ya, udah pasti ngakor mudah, ya udah main lagu beres gitu. Lanjut. Oke, ya kita belajar akor ya. Susunan 3 nada yang berbeda. Ya. Nggak harus 3, bisa lebih. Dan dimainkan secara bersamaan. Ya. Ini bagian yang paling asik tuh main akor ya. Lanjut. Ya, macam-macam akor. Oke, akor mayor. Ya. Akor mayor terus sama next akor minor ya. Sebenarnya ada macam-macam akor itu, tapi untuk basic 2 saja cukup. 2 sudah cukup. 2 ini sudah banyak banget soalnya, mayor dan minor ya. Lanjut. Oke. Mayor, minor. Bisa dilihat di sini C mayor. Nah, kalau minor simbolnya M-nya itu kecil ya. Jadi kalau mayor biasanya nggak usah dikasih embel-embel. Nah, C gini aja, minor tambahi M kecil gitu ya. D minor sama ya. Ingat M-nya kecil, jangan salah nulis besar. Jadi jadinya mayor gitu ya. Lanjut. Oke. Ini saya jadi baca-baca di chat ini seru banget nih. Ya, balik lagi ke sini. C. Posisinya jari 3 ini atau jari manis di senar 5, kolom 3, jari 2, kolom 2, senar 4, G, senar 3 tetap dipetik, jari 1. Nah, mainkannya dari senar 5 gitu. C. Lumayan nih, lebar banget ya. Jadi harus dibuka. Jari saya ini sama kayak jari kalian, kita punya 5 jari yang sama, jadi nggak ada yang mustahil. Pasti kalian juga bisa C. Terus C minor pakai akor bar. Ini akor bar.
jari 1 menekan banyak senar. Sebenarnya nggak banyak sih, karena yang 3 ini sudah ditekan sama jari yang lain. Nah, jari 1 untuk menekan senar 1 sama senar 5. Gitu ya. C minor. Lanjut. Ya, D minor. Bunyinya seperti ini. D minor. Ini nggak pakai akor bar ya, lebih enak. Lanjut. E minor, jangan dilepas. Kalian nanti bisa nyoba di rumah ya, sesuai dengan gambar ini. Kalau mau cari di YouTube juga banyak. Gitu. Lanjut. Iya kan, susah kan kalau Ya, F bunyinya seperti ini, F minor seperti ini. Ya. Ini sedikit bar di sini, hanya 3 senar barnya. Lanjut. Oke. Bisa juga jarinya begini atau begini, seperti di gambar. Nah, kalau G minor pakai akor bar dari senar 6. Jari ini boleh membantu jari 1. Gitu ya. Terus lanjut. A minor. Bunyinya seperti ini. Mudah. Karena nggak pakai akor bar. Biasanya akor bar itu adalah akor yang dihindari karena sulit ya. Tapi jangan dihindari, karena main gitar kalau nggak ada akor bar ya main apa gitu. Terbatas dengan akor-akor yang lepas seperti ini. Harus dilatih barnya. Oke, lanjut. B bunyinya seperti ini, B mayor, B minor, seperti itu ya. Lanjut. Nah, sudah tahu tadi posisinya seperti apa, terus kita bisa melatih jari kita gampang banget pakai 2 akor dulu. Misal akor A sama E ya. A seperti ini tadi. Dicoba dulu A. Terus E, tinggal naik. Yang 2 naik, kelingking lepas. Terus jari 1 di senar 3. Ya. Tanpa tangan kanan nggak apa-apa. Pindah-pindah dulu. Untuk membiasakan jari kita pindah. Nah, kalau udah kita tambah tangan kanan. Mau strumming bisa. Strumming. Mau strumming down up juga bisa. Gitu. Ya, terus ada
kita beranjak ke akor minor. Ini 3 akor ya, A minor, E minor, A minor, D minor. Nah, tadi 2 akor, sekarang 3 akor pakai strumming. Nah, kalau misal belum cepet nih, gimana caranya? Temponya turunin dulu. Ya, misal mau pindah E, lihat dulu. Lambatin lagi berarti. Siap-siap. Atau bisa kalian curi-curi waktu, dilepas dulu baru pindah. Kayak gini. Jadi ada lepasnya. Yang penting temponya dapat. Nggak masalah. Ya. Nggak masalah di awal, nggak apa-apa. Istilahnya kalau orang Jawa bilang buat ancang-ancang pindah ya, untuk siap-siap pindah ya. Lanjut. Langsung klik. Ya, ini saya carikan lagu yang 2 akor saja. Nah, dengan jurus 2 akor teman-teman sudah bisa main lagu. Kalau bisa 3 akor lebih bagus, 2 tapi ini bisa. Akor A, terus sama D ya. Ya, akornya dulu lihat A sama D. Melihat tawamu, mendengar senandung, terlihat jelas aku warna indah. Gitu. Menatap langkah, meratapi kesal hidupmu, terlukis kisah A, jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Beres toh, dengan 2 akor teman-teman bisa main anugerah terindah. Oke, next. Lanjut ke slide selanjutnya aja Mbak, ke lagu selanjutnya. Ini masih sama soalnya itu. Nah, sekarang agak banyak akornya. Kalau tadi cuma 2, nah ini agak banyak akornya. Pakai G ya. Ada akor G, D, E minor, terus C, G, B minor. Ya, jadi gini. Sampai situ dulu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau belum bisa pindah cepat, boleh dilepas. Tapi jangan dilepas terus ya. Pas mau pindah aja, lepas setengah ketuk misal. Di malam yang sesunyi. Ya. Di malam yang sesunyi. Gitu. Lepas sunyi. Yang penting kalian dapetin beatnya ya, sambil latihan pindah akor gitu. Jadi ini presentasi saya sampai ini, saya rasa untuk basic sudah sangat cukup ya. Jadi dari awal, dari sejarahnya, terus organologi, terus jenis-jenis gitar, kemudian teknik-tekniknya, itu sudah sangat cukup untuk pemula. Ini mungkin 3 kali pertemuan ya kalau
kalau dibahas seperti les begitu reguler, ini mungkin 3 pertemuan kita. Karena untuk latihan teknik saja itu memerlukan waktu. Ya, belum lagi main akor gitu. Jadi sudah cukup untuk presentasi ini. Mungkin kembali ke MC. Oke, thank you Mbak Gita atas penjelasannya. Kita langsung next ke next agenda, Q&A session. Nah, di sini udah ada beberapa pertanyaan nih Mbak terkait basic gitar. Ya. Yang pertama, dari LT. LT nanya, hai Kak, aku mau nanya nih, kan aku udah kenal udah dari kelas SMP, tapi sampai sekarang aku masih belum bisa main gitar tanpa lihat chord-nya, nggak bisa main feeling. Ada tips nggak sih Kak, biar nggak usah lihat chord terus? Oke, ya pertanyaan yang cukup bagus ya. Karena kalau main gitar itu, terkhusus untuk gitar pop, itu memang mengandalkan feeling, ya. Mengandalkan feeling. Dan untuk mengasah feeling itu prosesnya berbeda-beda. Ada orang yang prosesnya cepat, ada orang yang prosesnya lama, gitu. Nah, saya cerita pengalaman saja. Dulu saya belajar gitar itu dari kelas 5 SD. Itu hanya diajari 3 akor dasar. A, E, D. Hanya 3 itu. Ya, ini adalah akor mayor semua. Akor 1, ya A, terus akor 4 D, akor 5 E. Ya, hanya ini 3. Nah, terus gimana cara aku mengasah feeling? Pertama memang diberi kode sama bapak saya kebetulan. Kode, habis ini akornya 5, habis ini akornya 4, seperti itu. Tapi masih dalam 3 akor simple ini, akor mayor ini, rangkaian akor mayor. Nah, terus kalau mau ngasah feeling, coba pakai akor yang simple dulu aja, pakai lagu yang simple. Misal lagu yang hanya pakai 3 akor ya, lagu 3 akor saja. Itu coba dicari akornya. Nah, kalau 3 kan nggak terlalu banyak tuh. Kalau nggak terlalu banyak kan enak. Tahu gitu loh, fals. Enggak. Misal lagu cicak-cicak di dinding. Pakai C ya. Melodinya itu loh. Akornya C, G, F ya. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam. Fals nggak? Nah, itu kamu harus tahu. Akor ini cocok atau enggak. Akor ini cocok enggak sama melodi lagu tersebut. Gitu. Kalau nggak cocok ya cari mana yang cocok. Karena hanya 3 akor jadi lebih mudah. Nah, kalau kalian kalau siapa nih tadi yang tanya, kalau 3 akor sudah bisa, nah kalian bisa tambahkan akor-akor yang lain. Jadi simple dulu, jangan lagu-lagu yang berat dulu. Coba lagu-lagu yang ringan-ringan dulu. Kalau sudah bisa, baru cari lagu yang agak susah, nggak masalah. Itu satu itu. Terus yang kedua, sering-sering dengerin ya, sering-sering dengerin. Itu aja sih. Lebih sering berlatih lebih cepat. Jangan menyerah, memang susah mengasah feeling itu susah. Itu perlu proses yang cukup panjang, bahkan bertahun-tahun pun bisa gitu. Ya, mungkin itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mbak. Ada yang tanya dari Rani. Apa sih Kak tips bisa main gitar dengan fingerstyle? Dan gimana cara kita peka sama melodi lagu? Sama kayak yang tadi ya Kak. Ya.
Ya, oke, fingerstyle ya. Ngomongin soal fingerstyle berarti ke teknik juga ya. Sebenarnya kan fingerstyle itu ngetren banget kan sekarang. Anak-anak mesti mainnya fingerstyle. Itu nggak masalah. Cuman yang harus dimiliki sebelum kita main fingerstyle itu adalah tekniknya. Tekniknya apa? Dari tangan kanan dulu. Tangan kanan ini pakai petikan tadi. Itu fingerstyle kan mengadopsi dari teknik klasik sebenarnya. Ya, dia mengadopsi dari teknik klasik. Makanya lagu simpel. Udah termasuk fingerstyle. Jadi tekniknya dimatengin dulu. Terus habis itu akor juga. Udah tahu belum itu? Ya, 2 itu teknik, akor udah minimal itu tahap pertama itu. Terus habis itu cari dulu, tahapannya cari melodinya. Cari melodinya dulu. Cicak-cicak. Lagi-lagi cari lagu simpel, jangan bermuluk-muluk dulu. Namanya basic harus yang gampang-gampang dulu. Cicak-cicak di dinding itu tadi. Gimana caranya mengasah kepekaan untuk mencari melodi? Ya dengerin aja, dengerin terus dicocokin, oh ini pakai apa ya? Kalau gini kan malas. Oh berarti bukan ini. Oh ini. Falas. Jadi dicoba dulu, coba terus sampai nggak falas ya. Terus falas toh, berarti bukan bisu. Itu cara mendengarkan melatih kepekaan itu ya mendengarkan itu tadi sambil dicoba. Jadi jangan cuma didengerin. Ya. Kan jejak-jejak di dinding kan sudah tahu toh kalian lagunya kayak gimana. Tinggal dicari. Melodinya sudah ketemu. Terus tinggal digabungin sama bassnya. Intinya bass sama melodi jangan hilang ya. Misal C kan, akornya C. Nah, C itu bassnya di sini. C, bassnya di sini. Digabung. Ya. Jadi digabung sama bassnya. Ya. Jadi dari melodi, terus cari akor dulu. Akor, melodi, akor, udah. Terus habis itu baru dimainkan bersama. Oh, berarti C sama G. G bassnya di sini. C lagi. Gitu. Jadi jangan malu belajar lagu-lagu seperti itu. Karena dulu saya juga belajarnya dari lagu-lagu seperti itu ya. Semuanya pasti lagunya simpel dulu, jangan yang muluk-muluk dulu ya. Gitu sih. Mungkin kalau nanti belum menjawab bisa tanya saya ya. Oke, next. Next pertanyaan ya. Ini ada dari Anissa Olivia Safitri. Apa benar untuk menghasilkan suara gitar yang enak itu tergantung pada kualitas gitar tersebut? Kalau iya, cara memilih gitar yang bagus gimana, Kak? Oke, ya. Suara gitar yang enak tergantung dengan kualitas gitar. Ya, itu adalah salah satu faktor. Kemudian apa faktor-faktor yang lain?
faktor-faktor yang lain adalah dari orangnya sendiri, ya, dari playernya, pemainnya. Kalau yang mainnya masih begini misal, walaupun gitarnya beratus-ratus juta, bunyinya tetap jelek, ya. Jadi ya tergantung orangnya juga. Selain gitarnya juga tergantung orangnya. Terkadang ada orang yang mainnya sudah bagus, terus pakai gitar yang biasa-biasa aja, suaranya juga jadi enak, gitu ya. Jadi nggak hanya gitarnya, jadi harus orangnya juga bisa main, terus gitarnya juga bagus, nah itu lebih komplit, gitu. Terus apa tadi tips memilih gitar yang baik itu variatif ya, relatif ya, gitar yang baik. Kalau dari gitar yang standar aja deh, gitar Yamaha seri C315 itu harganya kira-kira 900.000. Nah, berarti kalian kalau mau beli gitar bisa dilihat dari harganya. Kalau gitar harga di bawah 500.000 itu saya jamin mungkin jelek. Kalau second Yamaha C315 seri yang paling bawah itu sudah lumayan. Jadi jangan malu beli gitar second, tapi dicek. Halo Mbak Gita. Oke. Sambungan Mbak Gita kayaknya terputus lagi. Masih ada nggak? Jadi sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, itu tadi. Caranya beli gitar itu harganya bisa dilihat dari harganya. Terus ajaklah teman-teman atau siapapun yang bisa main gitar untuk merasakan untuk main gitar itu. Gitu aja. Kalau beli gitar. Untuk awalan mungkin Yamaha C315 itu sudah standar, udah enak. Gitu. Lanjut mungkin. Oke, next question. Ini ada dari Muhammad Raihan. Gimana caranya agar nyaman pas main akor balok atau akor gantung? Oke. Saya luruskan dulu, itu namanya akor bar ya. Akor bar, tulisannya bare. Akor bar yang seperti ini. Gimana caranya biar nyaman? Ini jujur kita perlu power, perlu tenaga ekstra untuk main akor bar. Jadi caranya biar nyaman ya, pertama misal main G minor, pasti di awal bunyinya begini, itu wajar. Saya juga dulu nggak ada bunyinya, wajar kan kayak gitu. Nah tapi lama kelamaan pasti akan bunyi. Nah terus nyaman apa nggak nyaman itu tergantung posisi dudukmu ya. Kalau posisi duduknya buat pergelangan kalian sakit ya diganti ya, misal gini terus terlalu ke bawah. Nah ini misalnya terlalu ke bawah kan, ini saya juga gak nyaman kalau begini, gak bunyi kan. Nah, coba diperhatikan
posisi duduknya. Kalau posisi duduknya nggak nyaman, coba diubah-ubah. Nah, sampai pergelangan ini nggak ketahan gitu loh. Nah, kalau masalah bunyi nggak bunyi itu proses. Jadi semakin sering main, semakin cepat bunyi. Nah, proses setiap orang itu beda-beda, jadi jangan disamakan. Tuh. Yang penting tekun. Udah. Lanjut. Oke, tergantung keinginan masing-masing ya Mbak berarti Betul. buat belajar. Mm-mm. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Lono Satrio. Untuk gitar folk, apakah bentuk body menentukan sound output? Bila iya, bentuk body seperti apa yang bisa saya pilih untuk sound yang besar? Gimana tuh Mbak? Oke. Kalau gitar folk itu kan macamnya banyak banget ya. Berarti ada banyak banget. Tergantung merek. Nah, terus kalau masalah sound itu sebenarnya cenderung ke karakter, lebih ke karakter suaranya. Lebih ke karakter suara. Kalau teman-teman tahu gitar yang besar, kayak yang tadi di gambar tadi, yang di PowerPoint, itu cukup powerful juga suaranya. Tetapi sebenarnya yang intinya adalah karakter sih, lebih ke karakter juga. Terus senar juga mempengaruhi ya. Jadi nggak cuma gitarnya, tapi senar juga. Kalau gitar akustik sih mungkin lebih buka aja di internet, kan itu mereknya banyak banget. Mungkin yang terkenal ada 9, ada Parlor, Martin, dan lain-lain. Nah itu kalau mau beli ya lumayan harganya. Ya sama, jangan cuma asal keras, tapi kalian juga harus tahu karakter dari gitar itu sendiri. Itu kalau folk. Oke, makasih banyak Mbak Gita. Ini karena udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya rasa pertanyaannya sudah terjawab semua. Jadi kita langsung lanjut ke agenda selanjutnya. Tadi sepertinya saya lihat advisor kami untuk Miss Hilaria Dewi Hapsari bisa minta tolong untuk mungkin ada yang ingin disampaikan. Oh iya, sebentar. Untuk Miss Hilaria Oke, Dewi Hapsari, terima stage kasih is yours. sebelumnya. Iya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya buat Mbak Gita ya yang sudah share ilmunya. Terima kasih banyak Mbak. Saya ngikutinya kepontal-pontal karena ini bener ilmu baru buat saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah bergabung. Oh maaf, videonya belum saya nyalakan. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah bergabung dalam webinar musik kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Nanti kalau pas nggak ada kelas bisa dipraktekkan. Jadi nanti kalau kita udah nggak COVID, kita bisa praktek beneran lah bareng-bareng gitu. Sekali lagi terima kasih, moga-moga ilmunya bermanfaat. Dan habis ini jangan lupa masih ada webinar selanjutnya jam 2 nanti. Gitu aja, thank you everyone. Moga-moga suka ya dengan ilmu yang dibagikan tadi. Makasih Delia. Oke, thank you Miss. Kita langsung ke itu ya, sesi foto. Untuk teman-teman boleh on kameranya. Oke. Belum ya. Sebentar, kita tunggu yang lain ya.
Oke, sama ini Mbak, kalau mungkin teman-teman ada yang masih belum jelas, bisa tanya-tanya lah di luar ini nggak apa-apa gitu. Oh iya, oke. Mungkin bisa lewat Kan, Instagram ya, Mbak? Kak, boleh. ya lewat Instagram. Oke. Loh, ternyata belum semua ya. Boleh dibuka semua, Kak, kameranya? Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, udah semua. Jangan lupa untuk sebelum live, untuk screenshot juga untuk bukti di absensi ya, di presentasi supaya bisa apa namanya, sertifikat bisa sampai ke tangan kalian. Oke, kita langsung ke next agenda adalah closing. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Mbak Gita, Puspita Asri, dan terima kasih untuk Miss Hilaria Dewi Hapsari yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut bergabung. Jangan lupa nanti masih ada webinar selanjutnya, yaitu webinar keyboard di jam 2. Thank you for your participation. Good afternoon, guys. Thank you, Kak. Boleh bisa langsung live ya? Oke, you're welcome. Thank you, Kak. Makasih, Kak. You're welcome. Makasih ya, Kak.